Hai guys, Bale Movie di sini. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama Mimin. Di video kali ini kita akan membahas part yang terakhir dari drama Yolkman. Buat teman-teman yang belum menonton part yang sebelumnya, Mimin saranin untuk nonton part yang sebelumnya dulu ya, supaya kalian bisa memahami alur ceritanya. Udah nggak sabar kan? Tapi sebelum itu, Mimin nggak bosen-bosen buat ngingetin teman-teman untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Part terakhir ini dimulai dengan Jim dan yang lainnya yang keluar dari laboratorium. Di sana mereka langsung dikepung oleh dua polisi yang dari awal mengincar Jim. Tak perlu basa-basi, Jim lantas diborgol dan ditangkap. Jim pun lantas dibawa oleh kedua polisi tersebut untuk diinterogasi. Grace, Nina, dan Stan juga tidak tinggal diam. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti Jim dari belakang. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah jalan penghubung yang berada di atas danau, mobil yang membawa Jim tiba-tiba dihadang oleh seseorang. Beruntung York telah mengantisipasi kecelakaan itu, sehingga ia bisa menyelamatkan Jim. Dengan keadaan tangannya yang terborgol, Jim pun melawan lelaki tersebut. Terlihat jelas bahwa lelaki itu juga telah dirasuki oleh alien. Kemudian York pun menguasai tubuh Jim untuk melawan lelaki itu. Dan hal itu pun berhasil mengalahkan lelaki tersebut. York memutuskan untuk tidak membunuh lelaki itu agar mereka bisa menemukan lokasi alien yang sedang mereka cari. Alien itu disebut dengan nama Matrix. Jim pun mengeluarkan kedua polisi dari dalam mobil. Kemudian ia mengambil kunci borgol untuk melepaskan dirinya. Borgol itu kemudian digunakan untuk menahan lelaki tersebut. Ia juga mengambil HP-nya kembali untuk menghubungi Nina. Tak lama kemudian, Nina dan yang lainnya pun datang. Saat itu, Jim dan York tiba-tiba mendengar suara yang cukup keras. Suara itu adalah suara dari Matrix. Namun saat itu, Matrix masih tertidur, sehingga mereka harus menemukannya dengan cepat sebelum ia terbangun. Kemudian lelaki tersebut seperti menjawab sinyal dari suara Matrix. Stan pun menemukan ide, di mana ia akan meletakkan HP-nya pada lelaki tersebut, sehingga mereka bisa melacak keberadaannya nanti. Dan benar saja, setelah melepaskan borgolnya, lelaki tersebut kemudian pergi begitu saja. Lelaki itu kemudian pergi dan melewati danau. Di tempat lainnya, kedua polisi ternyata telah sadar dengan bantuan pihak medis. Tak butuh waktu lama, keduanya langsung pergi untuk mencari Jim kembali. Kembali kepada Jim dan yang lainnya yang masih terus mengikuti lelaki tersebut dengan menggunakan mobil. Kemudian Jim pun memilih turun agar bisa mengejarnya dengan lebih mudah. Kejar-kejaran pun terjadi antara Jim dan lelaki tersebut di tengah kota. Namun Jim tak menyerah dan terus mengejar lelaki itu. Sampai lelaki itu pun berhenti di depan sebuah pabrik tak berpenghuni. Rupanya tempat itu adalah tempat tinggal Matrix selama ini. Pabrik itu juga secara tak terduga terhubung dengan danau luas yang berada di tengah kota. Sesampainya di depan pabrik tersebut, lelaki itu langsung ditusuk oleh Jim hingga tewas. Seperti biasa, York langsung memakan bagian tubuh dari alien tersebut. Sementara di sisi lain, Nina dan yang lainnya serta kedua polisi juga sedang dalam perjalanan untuk menuju tempat Jim sekarang. Tak lama kemudian, suami Michelle pun muncul dan mendekati Jim. York lantas meminta Jim untuk kabur karena ia membutuhkan waktu untuk memulihkan dirinya. Suami Michelle tak tinggal diam. Ia juga langsung berlari untuk mengejar Jim. Kini ia sangat bertekad untuk bisa membunuh Jim. Keduanya ternyata berlari mendekati danau. Saat di tengah jalan, Jim berhasil diselamatkan oleh kedua polisi yang menabrak suami Michelle sampai terpental ke dalam danau. Jim dan kedua polisi pun kembali menuju ke pabrik sebelumnya.
ternyata Nina dan yang lainnya juga sudah berada di sana. Kemudian Jim memperlihatkan York kepada kedua polisi. Mereka begitu terkejut melihat alien untuk pertama kalinya. Untuk mengungkap matriks yang berada di dalam, mereka harus memiliki rencana yang matang. Tak lama kemudian, mereka kembali mendengar suara teriakan dari matriks. Setelah itu, seorang lelaki keluar dari pabrik tersebut. Orang itu juga telah dikuasai sepenuhnya oleh matriks. Untuk melindungi semua orang, Jim pun maju dan langsung menusuk leher lelaki tersebut. Setelah itu, Jim dan yang lainnya mulai mempersiapkan semuanya untuk misi penangkapan matriks. Jim mengambil sebuah senter yang dilengkapi oleh sengatan listrik untuk masuk ke dalam pabrik. Namun York melarangnya karena York tahu bahwa Jim adalah target utama dari matriks. Jadi Nina pun menawarkan dirinya untuk masuk pertama. Pada awalnya Jim sangat melarang Nina untuk masuk. Namun pada akhirnya Nina pun berhasil membujuk Jim. Sesaat setelah Nina masuk ke dalam pabrik, Jim dan yang lainnya bersiap pada posisi mereka masing-masing yang dilengkapi dengan persenjataan. Sementara Nina perlahan masuk ke dalam pabrik yang sangat gelap. Dengan berbekal alat listrik saja, Nina nekat mencari keberadaan matriks tersebut. Kemudian Nina melihat seorang lelaki lain di dalam pabrik itu. Tanpa basa-basi, lelaki itu langsung mengejar Nina. Nina sengaja menarik lelaki itu untuk keluar dari pabrik. Dan benar saja, di luar pabrik telah menunggu teman-temannya yang langsung menembak lelaki itu hingga tewas. Percobaan kedua, Nina kembali nekat untuk masuk. Nina menelusuri pabrik itu secara perlahan. Kali ini, Jim dan yang lainnya telah menunggu cukup lama. Namun Nina tak kunjung keluar. Hal itu membuat Jim khawatir dan nekat menyusul ke dalam. Ternyata di dalam Nina berhasil menemukan keberadaan matriks. Matriks berbentuk seperti sebuah hewan yang cukup besar berwarna hitam yang dikelilingi dengan titik cahaya berwarna biru. Dan tentu saja lendir-lendir khas menyelimuti tubuhnya. Sementara itu, Jim yang masuk ke dalam pabrik malah bertemu kembali dengan suami Michelle. Kali ini, Jim tidak memilih untuk kabur, namun ia bertekad untuk menyelamatkan Nina dan membawanya keluar. Terlihat bahwa suami Michelle menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan, semua serangan dari Jim tak berarti apa-apa untuk dirinya. Jim yang terluka cukup parah sekarang sedang berada dalam bahaya. Karena kini suami Michelle bersiap untuk menusuknya. Namun tiba-tiba Nina datang dan menyetrum leher suami Michelle. Hal itu ternyata berhasil menyelamatkan Jim dari bahaya. Tak butuh waktu lama, suami Michelle kembali sadar. Tak diduga, Grace dan Stan ternyata masuk ke dalam pabrik dan membantu mereka dengan menembak suami Michelle menggunakan pistolnya. Kemudian Grace memberikan sebuah senjata untuk Jim, sementara ia dan yang lainnya akan menunggu di luar. Setelah yang lain keluar, suami Michelle kembali bangkit. Kini Jim menyerahkan tubuhnya untuk dikuasai oleh York. Dengan kekuatan York, Jim berhasil cukup imbang melawan suami Michelle. Namun, suami Michelle bukanlah lawan yang mudah. Bahkan setelah York sudah mulai melemah, suami Michelle berhasil menusuk dada Jim. Namun tak diduga, kekuatan York ternyata berhasil menahan tusukan tersebut. Dan kesempatan itu Jim gunakan untuk menusuk leher dari suami Michelle. Setelah itu, Jim pun berjalan dan mendekati tempat matriks. Ia melihat matriks itu menempel di sebuah tembok. Namun saat itu, matriks tersebut masih belum aktif sepenuhnya. Jadi Jim dan York memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerap beberapa energi dari matriks tersebut. Sementara di luar pabrik, Nina, Grace, dan yang lainnya masih terus menunggu sembari menyiapkan senjata mereka masing-masing. Di dalam pabrik, York memulai proses penyerapan
energi dari matriks tersebut sebelum matriks itu nantinya terbangun. Setelah itu, Jim menggunakan senjata yang sebelumnya diberikan oleh Grace untuknya. Senjata itu ternyata adalah sebuah bom. Jim meletakkan bom di tubuh Matrix dan pergi dengan cepat. Bom itu ternyata meledak lebih cepat dari yang Jim kira. Sehingga saat Jim bahkan masih di dalam pabrik tersebut, bom itu pun meledak. Nina dan yang lainnya yang sedang berada di luar juga begitu terkejut. Kemudian Stan pun berlari ke dalam mengingat Jim masih berada di sana. Sementara keadaan di dalam sangat kacau, Matrix ternyata belum sepenuhnya hancur. Sedikit bagian tubuhnya yang masih tersisa kemudian masuk kembali ke dalam tubuh suami Michelle. Jim yang terbangun lantas mendapatkan informasi mengenai perpindahan tubuh Matrix tersebut. Bahkan sekarang, Matrix itu sepertinya akan menjadi lebih kuat. Untuk mengalahkannya, mereka sebenarnya membutuhkan senjata. Namun karena York saat ini masih cukup lemah, jadi senjatanya belum bisa diaktifkan. Kini, satu-satunya cara yang bisa ditawarkan oleh York adalah dengan menggunakan sel kanker dari tubuh Jim, di mana York akan mengikat semua sel kanker itu dan memindahkannya ke dalam tubuh Matrix. Dengan begitu, mereka bisa menyerangnya dari dalam. Namun tentu saja, nyawa York yang akan dipertaruhkan. York berusaha meyakinkan Jim bahwa itu adalah satu-satunya cara yang mereka miliki saat ini untuk menyelamatkan semua orang. York juga berjanji kepada Jim bahwa ia akan berusaha untuk kembali kepadanya. Sebelum melakukan misi, York mengajak Jim untuk bersalaman, dan ia akan menganggap itu sebagai tanda pertemanan mereka. Kini, misi pun akhirnya dijalankan. Stan yang menyusul Jim ke dalam mengajaknya untuk keluar. Jim dan Stan pun berlari keluar yang diikuti oleh Matrix. Grace dan yang lainnya bersiap di posisi masing-masing untuk menyerang. Namun semua serangan itu ternyata sia-sia, karena Matrix juga melawan dan menyerang mereka. Ia bukanlah lawan yang lemah, bahkan setelah disetrum dengan sedemikian rupa, ia masih bisa terus bangkit. Saat Matrix akan menyerang Nina dan Stan, Jim berlari ke arahnya untuk menusuknya. Melalui hal itu, York kemudian masuk ke dalam tubuh Matrix dengan membawa sel kanker milik Jim. Terlihat tubuh York masuk dan langsung menyelimuti tubuh Matrix di dalam sana. York kini berhasil menguasai tubuh suami Michelle. Ia langsung meminta Jim untuk lari, karena York sepertinya sudah tidak sanggup untuk menahan tubuh Matrix lagi. Mendengar hal itu, Jim pun meminta York untuk keluar dari sana dan kembali kepadanya. Namun York tidak bisa. York dan Matrix terus bertarung di dalam tubuh suami Michelle. York terus meminta Jim untuk tidak ragu menyerangnya. Dengan bantuan dari Stan dan yang lainnya, Jim pun berhasil menyetrum tubuh suami Michelle. Kemudian York menguasai tubuh itu untuk segera pergi. Dengan susah payah, York berusaha menahan kesakitan agar dia bisa pergi dan menyelamatkan Jim. York membawa tubuh suami Michelle untuk memanjat di sebuah tiang yang dipenuhi kabel listrik. York menatap Jim dan tersenyum dari kejauhan. Setelah itu, York kemudian mengingat semua kenangan dan momen-momennya saat bersama Jim dahulu. Mulai dari saat ia datang ke bumi sampai hari ini, Jim mengajarkan banyak hal kepada York, terutama tentang persahabatan. Namun kini, York memilih untuk menghancurkan dirinya dan Matrix demi kebaikan semuanya. Sebelum melakukan itu, York menatap Jim dan tersenyum kepadanya. Seolah-olah ia berkata, terima kasih kepada Jim untuk semua kenangan dan terima kasih telah mengizinkan dirinya untuk tinggal di dalam tubuh Jim meski hanya sebentar. Dan York pun mencabut kabel listrik itu dan terbakar di sana. Terlihat tubuh mungil York
yang kesakitan dan kepanasan. Namun, ia tak menyesal sedikit pun atas keputusannya itu. Setelah kejadian itu, kehidupan Jim kembali normal seperti biasanya. Meskipun begitu, kenangan York akan terus hidup bersamanya. Film diakhiri dengan kepergian Nina untuk program pertukaran pelajar. Meski tak bersatu, setidaknya Nina dan Jim sekarang sudah mengetahui perasaan mereka masing-masing. Dan film pun selesai. Semoga kalian bisa memahami alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!